Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abah Muhammad Daris dengan NIM 230107-2001. Kelas 2 ada 3 akuntansi dengan nomor absen 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, itu laporan arus kas. Definisi arus kas. Laporan arus kas yaitu disajikan untuk memberikan informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas selama satu periode. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Terdapat dua arus kas, dua macam arus kas, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk ialah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari berbagai sumber. Arus kas ini menunjukkan aliran dana yang masuk dalam perusahaan. Contohnya penjualan barang atau jasa, penerimaan piutang, penjualan aset, pendapatan bunga atau dividen, dan investasi eksternal atau dari luar. Kedua itu arus kas keluar. Nah, arus kas keluar ini ialah jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik operasional maupun non-operasional. Contohnya pembelian persediaan, pembayaran gaji atau upah, biaya operasional, pembelian aset, pembayaran utang perusahaan, serta pembayaran pajak. Nah, tujuan laporan arus kas ini ialah menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Kedua, mengetahui bagaimana arus kas itu digunakan dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas operasi, aktivitas investasi, ataupun aktivitas pendanaan. Ketiga, membantu dalam membuat keputusan perusahaan. Nah, laporan arus kas ini membantu para pemegang perusahaan untuk mengambil keputusan seperti mengevaluasi kinerja karyawan, perencanaan keuangan, serta prediksi arus kas di masa depan. Nah, terdapat dua metode penyusunan laporan arus kas. Nah, yang pertama itu laporan arus yang pertama itu metode langsung atau direct method. Yang kedua itu metode tidak langsung atau indirect method. Nah, yang pertama itu metode langsung atau direct method, yaitu dalam arus kas pencatatan metode langsung berfokus pada klasifikasi dan pencatatan transaksi kas yang terjadi selama satu periode akuntansi. Nah, pada metode langsung ini terdapat tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, ataupun aktivitas pendanaan. Nah, pada metode langsung ini seperti yang ditampilkan format penyusunannya itu yaitu pertama itu nama perusahaan, kedua judul laporan yaitu laporan arus kas, selanjutnya itu untuk periode yang berakhir. Nah, arus kas dari kegiatan operasional, arus kas masuk dan arus kas keluar, lalu ditotalin total arus kas bersih dari kegiatan operasional. Selanjutnya itu arus kas dari kegiatan investasi, arus kas masuk, dan arus kas keluar. Lalu ditotalin kas bersih dari kegiatan investasi. Nah, ketiga itu arus kas dari kegiatan pendanaan, arus kas masuk dan arus kas keluar. Ditotalin
total arus kas bersih dari kegiatan pendanaan tersebut. Nah, selanjutnya itu jumlah arus kas bersih dan saldo kas dan setara kas awal periode. Nah, selanjutnya itu metode tidak langsung. Nah, dengan metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas. Nah, penangguhan atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu ataupun masa depan. Nah, dan pos pengambilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi ataupun pendanaan. Nah, pada laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung ini, nah, contoh format penyusunannya itu pertama itu nama perusahaan, laporan arus kas atau judul laporan untuk periode yang berakhir. Selanjutnya itu untuk periode yang berakhir. Laporan arus kas dari kegiatan operasional itu di bawah selanjutnya itu laba bersih ditambah beban penyusutan, penurunan hasil lancar, kenaikan utang lancar, lalu di lalu ditotalin. Selanjutnya itu dikurang kenaikan hasil lancar, penurunan utang lancar, lalu ditotal. Nah, untuk mendapatkan total arus kas bersih dari kegiatan operasional ini, itu laba bersih ditambah beban penyusutan, penurunan hasil lancar, kenaikan utang lancar, lalu dikurang dengan kenaikan aset lancar, di, 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 kenaikan aset lancar dan penurunan aset lancar, maka akan didapat total arus kas bersih dari kegiatan operasional. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi, yaitu penurunan aset tetap atau investasi dan kenaikan aset tetap investasi. Maka akan didapat total arus kas bersih dari kegiatan investasi. Selanjutnya, selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, penurunan utang jangka panjang, kenaikan utang jangka panjang, maka akan didapat total arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya itu jumlah arus kas bersih. Nah, saldo kas dan setara kas awal periode. Nah, dan saldo kas dan setara kas akhir periode. Nah, contoh soalnya itu PT, PT Ribel Furniture Neraca, yaitu dari tanggal 30 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. Bagaimana pada gambar? Gimana pada gambar ditayangkan, diperlihatkan bahwa laporan tanggal 30 November sama laporan tanggal periode 31 Desember 2022. Dan laba ruginya penjual bersih sebesar 8.550, harga pokok penjualan 4.550, akan didapat laba kotor 4 juta, lalu beban operasionalnya itu 1.350, maka laba kotor dikurang beban operasional akan didapat laba bersih sebesar 2.650. Nah, penjelasannya. Nah, sebelum kita membuat laporan arus kasnya itu kita harus melihat perubahannya. Contohnya itu piutang usaha. Nah, piutang usaha ini yang mengalami kenaikan yaitu piutang usaha sebesar 250.000. Persediaan barang dagang mengalami penurunan sebesar 370.000. Perlengkapan mengalami penurunan sebesar 420.000. Sewa dibayar di muka mengalami penurunan sebesar 200.000.
dan peralatan mengalami kenaikan sebesar 1.350.000. Akumulasi penyusutan peralatan mengalami kenaikan sebesar 100.000. Nah, jumlah aset total sebesar jumlah aset total pada periode 30 November 2022 itu sebesar 30.060.000. Nah, sedangkan pada periode 31 Desember 2022 sebesar 30.600. Nah, dan utang usaha mengalami penurunan sebesar 800. Utang bank mengalami penurunan sebesar 420.000. Nah, mari selanjutnya itu kita buat laporannya. PT Libel Furniture sebagaimana nama perusahaannya. Selanjutnya itu judul laporan, itu laporan arus kas. Selanjutnya itu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Nah, arus kas dari kegiatan operasional itu laba bersihnya sebesar 2.650.000, yang mana angka ini didapat dari laba bersih pada laporan laba rugi. Selanjutnya ditambah beban penyusutan, penurunan persediaan barang dagang, penurunan perlengkapan, penurunan sewa dibayar muka, yang mana angka ini didapat dari pada tabel penjelasan sebelumnya, seperti ini. Selanjutnya itu ditotalin, maka angka yang didapat itu 1.090.000 dikurang dengan kenaikan piutang usaha dan penurunan utang usaha, yang mana angka ini didapat pada piutang usaha sebesar 250.000 dan utang usaha sebesar 800.000. Ini dimana dapat asalnya itu 1.050.000. Nah, untuk sebagaimana dijelaskan sebelumnya, format penyusunannya itu total arus kas bersih dari kegiatan operasional didapat dari laba bersih dikurang total dari beban penyusut ditambah maksudnya itu ditambah dengan beban penyusutan, penurunan persediaan barang dagang, penurunan perlengkapan, serta penurunan sewa dibayar muka. Ditambah, lalu dikurang dengan kenaikan piutang usaha dan penurunan utang usaha sebesar 1.050.000. Mana angka yang didapat yaitu 2.690.000. Selanjutnya itu arus kas dari kegiatan investasi, yaitu kenaikan peralatan. Mana di tabel ini hanya kenaikan peralatan saja yang termasuk aktivitas investasi. Yang mana kita buat aja langsung di sini, yaitu sebesar 1.350.000. Selanjutnya itu arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, di arus kas dari kegiatan pendanaan ini pada tabel ini cuma pada utang bank yang sebesar 420.000. Kita masukin aja langsung seperti ini. Jadi kenaikan kas bersih didapat dari 2.690.000 dikurang 1.350.000 dikurang 420.000 rupiah, yang mana hasilnya dapat 880.000. Nah,
kas dan setara kas awal periode ini didapat dari 30 November, kas pada periode 30 November 2022, di mana 1.540.000. Jadi, kenaikan kas bersih ditambah kas dan setara kas awal periode, maka akan didapat kas dan setara kas akhir periode sebesar 2.420.000 rupiah, yang mana hasil ini sama dengan hasil kas periode 31 Desember 2022. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan, disampaikan. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.